Ibu ngetes suara. Baju dimasukkan udah. Ya. Kalau kakak sama sekolah. Boleh ya ini video, tapi kada boleh bergerak noise, maksudnya noise. Pakai ada 60 dulu ada ibu kak. Ibu kena misalnya pas sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagian yang menjawab stop. Tapi jangan sampai terpotong-potong alang-alang lah. Maafkan ya ibu. Angkat sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian masukkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu masalah kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sahril dua kali sudah ada masuk. Lilis kemana Lilis? Garing apa? Lilis tahu orang mana Lilis?
Bagus, tepuk tangan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan tari tradisi berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, mampu mendeskripsikan tari tradisi berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Berikutnya, mampu mempresentasikan tari tradisi berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Tugasnya sudah diselesaikan? Sudah. Berarti siap untuk presentasi. Siap untuk presentasi. Silakan kalian masuk ke kelompok masing-masing sesuai dengan yang kemarin orang-orangnya. Awas hati-hati. Angkat mejanya. Oke.
Iya, kira-kira di dalam tari tadi ruangnya kayak Pak? Luas. Besar. Habis itu tenaganya? Kuat. Waktunya? Cepat. Kira-kira keren nggak tadi? Keren dong, kan tarian kita. Tari tadi berbicara pada tari tradisional karena bisa dirubah. Selanjutnya kalian masuk untuk presentasi. Silakan kelompok 1 angkat kursinya dan berbaris di depan. Kelompok lain tolong perhatikan dan silakan bertanya apabila ada yang kurang dipahami. Semuanya. Cakep ya? Karena bila-bilanya mulai pulang ya pasti mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bagian ini bisa mundur, ini bisa mundur nih. Kelompok ini bisa mundur sedikit. Yang awal boleh berdiri. Yang maksudnya yang membuka berdiri, yang membaca berdiri. Ya jangan sampai gua deh bagiannya masuk. Kan video kita tapi di ada yang berbeda. Terus itu
Siapa? Ada lagi? Tutup. Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Boleh buruk. Huruf aja huruf, kelompok 1 ke sini. Kelompok 1 ke kelompok 2. Boleh kelompok 3 2. Boleh 3 2. Kelompok 3 majuan. Yang lain tolong diam. Silakan dengarkan presentasi dari kelompok 3. Nyanyi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maksudnya sabar. Pak. Ada yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tari ciri pola. Tari ciri tari ini merupakan sebuah jenis tari hiburan. Tari ini dijalani oleh sebuah pada tahun 1970-an dan berasal dari daerah Kabupaten Kapit. Seni tari ini termasuk ke dalam jenis tarian yang asing. Tarian ini menggambarkan unsur seni kota dalam seni teater tentang kisah seorang suami yang ingin merantau ke rumah tanah Jawa untuk mencari kehidupan yang lebih layak lagi.
misalnya tuan rumah mengajukan sewakan hari ini memakai khas kain pasar kandang dukun yang terdiri dari sepasang bintang mawar hati sampai hujan tengah tunggal ini dihadirkan kepada tamu pejabat ijen mestinya. Setelah tali ini selesai ditarikan maka rangkaian ini akan menunjukkan sebagai pembayaran yang dapat
Jadi tari piring lalat itu adalah tari kerakyatan yang berkembang di masyarakat tapi rantau. Ada yang tahu rantau mana? Tahu. Oke, sudah kan? Ada yang perlu dipertanyakan lagi untuk kelompok 3? Tidak ada. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Yang lain tolong duduk di sebelah sini. Kelompok yang sudah maju duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sejarah kuda Jepang. Kuda Jepang merupakan salah satu kesenian yang berupa tarian berbasis yang telah lama hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar. Tolong diperhatikan tekannya. Selatan. Kesenian ini berasal dari daerah Pengaribuan, Kecamatan Harian, atau sekarang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari desa inilah berkembang ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni ke desa Wihara, Karingin, dan Amintai. Gerakan tari kuda Jepang merupakan empat maju, mundur, kiri, kanan, membuat posisi hadapan, berbelakang, dan lingkaran. Busana terdiri dari celana panjang, bendera, baju kemeja, lengan panjang, dan Tolong semuanya perhatikan, jangan sibuk sendiri. sepatu dan berkaus kaki sampai lutut. Kuda Jepang selalu diiringi dengan musik penggalang Banjar, dan busana yang digunakan adalah pakaian tidak kuda. Pada zaman kerajaan, Raja Banjar bernama Lumbung Mangkurat tersohor akan kesaktian hingga ke penjuru negeri. Hingga pada suatu hari, Kampung Mangkurat berlayar ke tanah Jawa untuk menemui Raja Majapahit dan kapal Pragayaksa. Kampung Mangkurat lalu bertemu dengan Gajah Mada dan diantaranya Lampung Mangkurat untuk menemui Raja Majapahit. Seminggu sudah Lampung Mangkurat di tanah Jawa dan sudah waktunya pamit kembali ke negara Dipa. Sebagai hadiah dari kerajaan Majapahit, diberikanlah seekor kuda terbaik di tanah Jawa. Kuda tersebut berwarna putih, badannya besar, dan tampak sangat gagah. Penunggung kapal kemudian menyarankan agar Lampung Mangkurat menunggang kuda berebut untuk mengukur kekuatan kuda tersebut. Namun sang kuda selalu lumpuh. Setelah Lampung Mangkurat mencoba menungganginya selama 3 kali sebelum masuk ke kapal Pragayaksa, Lampung Mangkurat akhirnya mengangkat kuda tersebut dan menipetkannya di ketiaknya. Kuda tersebut kemudian menjadi terlihat sangat kecil dan dibawa masuk ke kapal Pragayaksa oleh Lampung Mangkurat menuju negara Dipa. Ruang yang digunakan dalam tari kuda Jepang tergolong besar karena di dalam tari tersebut melambangkan kegagahan para prajurit sehingga ruang gerak yang digunakan tergolong besar. Waktu dalam tari kuda Jepang relatif cepat. Tenaga yang digunakan dalam tari kuda Jepang tergolong besar karena di dalam sejarah tari kuda Jepang, Temanggung datang kemudian menyarankan agar Lampung Mangkurat menunggangi kuda tersebut untuk mengukur kekuatan
bertanya silakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan nama saya Siska Amelia dari kelompok 1. Kenapa tenaga dalam tarik Jepang kuat? Karena melampaukan kegagahan para prajurit berkuda terlihat dalam video tersebut gerakan yang dihasilkan bebas dan kuat. Apakah kurang jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Ada. Ya, tidak bila. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Ada apa lagi? Oh, ada pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Fadli dari kelompok 3. Bagaimana kalian bisa menyebutkan ruang dalam gerak tarik kuda gibang itu besar? Silakan diskusikan dulu untuk jawaban kepada kelompok 3. Yang lain tolong perhatikan, jangan bercanda. Jangan mengganggu temannya. Silakan tolong
hadap leluhur. Tari Radap Rahayu ini dipergelarkan setiap ada acara-acara penobatan raja-raja dan orang-orang besar. Upacara perkawinan di keraton serta tarian untuk menyambut kedatangan tamu-tamu agung dengan disertai pula upacara tapung tawar dan memalas benua. Kini tari ini di samping sebagai tari hiburan, juga tetap dipakai sebagai tari penyambut kedatangan tamu-tamu yang berkunjung ke bumi Lampung Mangkurat. Asal mula tari Radap Rahayu. Muasal tari Radap Rahayu adalah ketika kapal Sarabayaksa yang ditumpangi Pati Lampung Mangkurat yang pulang lawatan dari kerajaan Majapahit. Ketika sampai di Muara Mangkuil dan akan memasuki Sungai Baritu, kapal perahu Yaksa kandas di tengah jalan. Perahu menjadi oleng dan nyaris terbalik. Melihat ini, Pati Lampung Mangkurat lalu memuja Batak, yakni meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa agar kapal dapat diselamatkan. Tak lama dari angkasa turunlah 7 bidadari ke atas kapal, kemudian mengadakan upacara beradab-adab. Akhirnya kapal tersebut kembali normal dan 7 bidadari tersebut kembali ke Tolong semuanya perhatikan. kapal melanjutkan pulang ke kerajaan Dwipa. Dari cerita ini lahirlah tari Radap Rahayu. Anumin, tari ini sangat terkenal di kerajaan Banjar karena diperuntukkan setiap acara penobatan raja serta pembesar-besar kerajaan dan juga sebagai tarian penyambut tamu kehormatan yang datang ke benua Banjar, upacara perkawinan dan upacara memalas benua sebagai tapung tawar untuk keselamatan. Tarian ini termasuk jenis tari klasik Banjar dan bersifat sakral. Dalam tarian ini diperlihatkan para bidadari dari kayangan turun ke bumi untuk memberikan doa restu serta keselamatan. Gerak ini diperlihatkan pada gerakan awal serta akhir tari dengan gerak terbang layar. Selain lagu tari Radap Rahayu diselingi dengan sebuah nyanyian yang isi syairnya mengundang makhluk-makhluk halus bidadari ketika raja gerak tapung tawar untuk turun ke bumi.
Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari yaitu suara Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Sumi, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Tari Rada Rahayu tergolong tari apa? Tari Rada Rahayu merupakan tari klasik yang ditarikan untuk menyambutkan tamu sebagai penghormatan. Apakah jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Ayo silakan, siapa lagi? Ibu beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Siapa lagi? Ya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Nama saya Riani dari kelompok 2. Dari mana tari Rada Rahayu? Tari Rada Rahayu adalah salah satu tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Apakah jelas? Siap. Ada nih sampai bilangnya menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana? Habis itu punya ibu beri keterangan yang dijawab. Nah, terus ada yang cuma ngomong. Demikian hasil. Demikian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada Demikian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
Duduk mana? Sana. Masing-masing. HP-nya tolong disimpan. Berarti tinggi deh. Lagi. Siap-siap kan? Alhamdulillah kalian sudah berani tampil, sudah berani menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu akan menampilkan video tari. Silakan kalian simak baik-baik. Tolong semuanya perhatikan. Tolong semuanya perhatikan baik-baik, lihat baik-baik. Kakak banget siapa? Bila dulu nanti lah. Ini. Liatin juga yang menelpon saya.
Kira-kira siap. KD 60. KD 60. Aduh, usah ibu udah papanya, ada suara ibu, ada ngomongnya. Ya, Bapak mulai menarik dulu. Kira-kira sudah pernah melihat tarian ini? Sudah. Nama tariannya apa? Jatim apa? Iya, tari Jatim Kuala. Jadi minggu depan kalian semua bawa baju olahraga dan celana olahraga. Kita akan praktik di kelas. Semuanya harus bertanggung jawab dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah yang ada ini. Tidak boleh berubah. Tolong ketua kelompoknya masing-masing bertanggung jawablah kepada anggota kelompoknya. Kira-kira sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang tari Jatim Kuala ini? Itu suratan kelompok siapa? Semuanya harus hafal. Kita akan presentasi setiap minggu di depan sini, mempresentasikan gerak tari Jatim Kuala tadi per kelompok. Semua kelompok ibu harapkan bisa menari. Baik laki-laki maupun perempuan semuanya harus bisa. Karena gerakannya tidak lebay. Kira-kira ada yang keberatan? Laki-lakinya senang? Senang. Ada satu ada pikir. Adit senang. Adit
Selanjutnya tolong perhatikan satu video lagi. Ini akan Ibu tanyakan kepada kalian tanggapannya. Kan sudah. Tolong perhatikan, ini Ibu tanyakan. Habis ini Ibu anak betakun lo Dapi video apa ini? Kayak si Baktor. Tolong perhatikan baik-baik Dapi. Nggak mirip lo lawan Dapi. Sementara kamera indah. Ini gawinya Dapi lah, berulangan. Device sudah terbang. Dapi, kira-kira video tentang apa yang tadi Dapi lihat, Tentang apa ya? Tentang anak yang ini. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak pernah ada yang kurang. Hah? Ada milik rumah gitu. Kira tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Satu aja dulu baru. Kenapa Dapi? Tentang video apa nih? Tentang apa? Itu kok main tidak perlu deh. Main apa? Yang lain kira-kira video apa tadi tentang apa? Tentang
Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurifya. Saya akan menyimpulkan kesimpulan. Tari yang berasal dari Kalimantan Selatan ada berbagai macam. Contohnya tari Radap Rahayu, Kuda Gipang, Tirik Lala. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Yang kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Syahriyani dari kelompok 3. Gerakan yang digunakan dalam tari Kalimantan Selatan saling berpijak pada tari tradisi dan tari klasik. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir, silakan. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dari kelompok 1. Dalam tarian banyak terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat kita tauladani. Kita harus bisa melestarikan tarian yang ada di daerah kita masing-masing. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kalian harus bisa melestarikan kebudayaan tarian yang ada di Kalimantan Selatan agar tarian yang ada di daerah kita tidak diambil oleh orang lain. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke refleksi. Kira-kira selama pembelajaran berlangsung apakah ada kalian yang belum paham tentang materi Ibu ya? Kira-kira saat selanjutnya kita masuk ke refleksi. Kira-kira apakah ada materi yang kalian belum pahami? Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apakah kalian bosan belajar dengan Ibu? Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Stop dulu. Kecuali kalian jalan ini. Siap ya? Siap lagi. Belum, Ibu jangan siap-siap. Video lagi. Belum. Selapan. Berjalan ya, nggak berjalan. Silakan kalian kerjakan postes yang Ibu berikan di grup. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan. Silakan dijawab. Sudah? Apakah nilainya bertambah? Oke. Ingat minggu depan. Ingat minggu depan kalian harus membawa baju olahraganya. Kita akan praktek. Nanti Ibu akan mengirimkan link video tari Jepin Kuala agar kalian bisa mempelajarinya di hari berikutnya. Demikian pembelajaran pada Ibu hari ini. Semoga ilmunya dapat kalian terima dengan baik. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mejanya dan meja kursinya dikembalikan ke posisi masing-masing. HP kumpul. Kebutuhan aja gue. Thank you.
3, 2, 1. Gitu ya. Oh, makna Dua. 1, 2, 3. Oke deh. Udah. Habisin yang memori gua apanya. Mobil sampai. Ibu kirimin grup, weh. HP-nya kumpul dulu, HP kumpul. Ini kan mauran lah habisin aja. Ayo siapa-siapa deh. Siapa-siapa deh mau apa? Pak. Yo, kumpul, weh. Iya, Iman aja. mau mintanya kan di belakang kalau nek. Bu, kerja ya, Bu.